لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح lana fatan qariban mubina ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, apapun saat ini, selama ini akan datang, yang kita telah nikmati, miliki semua apapun ia tanpa terkecuali, yang besar, yang kecil, yang lahir, yang batin, semua itu anugerah Tuhan kita Allah semata. Atas nikmat Allah kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya di salah satu taman daripada taman surganya, di pertemuan yang Allah hadirkan para malaikatnya, sambil Rasulullah mengatakan hilakan ilas samai dunia. Mereka yang berkumpul malaikat dari atas kita ini sampai ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Agung Muhammad, wa yubahi bihimul malaikah, ya Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan salah satu taman daripada taman surga Allah ini, Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmat yang kepada kita, dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap sebabnya Allah jadikan kita semata di sisinya sebagai hambanya, tanpa menyembah kepada segala sesuatu selainnya, apapun selainnya itu, dan tanpa menyekutukan ia kepada segala apapun selainnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, agar kita di sisi Allah dijadikan kita hamba yang sempurna. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kemerdekaan. Merdeka dari intimidasi penjajahan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia. Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dhum fitnatan li ba'din atasbirun. Kami jadikan sebagian mereka manusia sebagai fitnah, sebagai ujian dari Allah terhadap sebagiannya. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat apakah kita mampu sabar atau tidak. Sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dahulu, sehingga mereka dari manusia yang paling hina, yang paling rendah di masanya, karena mereka sabar dan mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa, walaupun berat tantangan yang dihadapi oleh Nabi Musa dalam mengayomi umatnya, sampai mereka diangkat oleh Allah setinggi langit, sehingga Allah jadikan mereka yang tadinya kastah dan yang paling rendah dari manusia yang ada di masanya menjadi kasta yang paling tinggi dari manusia yang ada di masanya, sampai mereka umat Yahudi itu menganggap dari dulu sampai saat ini, nahnu abna'ullahi wa ahibbahu, kami adalah anak-anaknya Allah dan para kekasih-kekasihnya Allah. Itu keyakinan umat Yahudi dari dulu, dari masa Nabi Allah Musa ketika mereka diangkat setinggi langit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, walaupun mereka menghinakan diri mereka di hadapan Allah dengan meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka hina, diangkat setinggi langit oleh Allah, dimanjakan oleh Allah amat sangat luar biasa. Kemudian mereka setelah itu melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka dihinakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Sampai Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Udu'ina
Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Adam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Israil. Bani Israil itu sekarang umat Yahudi Nasrani termasuk Bani Israil yang asli. Bani Israil itu Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, dijuluki Israil dengan berbagai macam pendapat. Di antara Israil itu namanya hamba Allah. Hamba Allah. Keturunannya Nabi Yusuf, saudaranya, keturunannya Nabi namanya dinamakan Bani, anak-anaknya Israil Ya'qub yang dijuluki dengan Israil bin Ishaq bin Ibrahim. Kemudian mereka dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah melalui lisan Nabi Allah Daud dan Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu terjadi bagi mereka setelah diangkat kedudukan mereka setinggi langit, setelah mereka menganggap kami adalah anak-anaknya Allah dan para kekasih-kekasihnya Allah. Walaupun anggapan itu sampai sekarang, maka mereka boleh membunuh siapapun yang mau bunuh, mau kecil, mau tua, yang muda, mau perempuan, sebagaimana terjadi di Palestina dan di mana-mana. Hal itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bima asaw, karena kemaksiatan yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun. Mereka melampaui batas dalam kemaksiatan yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu ya'malun. Mereka tidak saling menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ketika mereka melihat orang-orang yang melakukan kemungkaran di antara mereka. Setelah mereka dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun dan lain sebagainya. Mereka kan dibudak di masa Fir'aun, mereka jadikan budak, dipekerjakan keras luar biasa dan diambil upeti dari mereka yang sekiranya mereka tidak mampu. Begitu juga Indonesia dahulu diperbudak. Yang menjadikan namanya mereka budak atau dijajah ya manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran yang ada, berkat kebangkitan sebagian besar kaum muslimin yang ada, dan berkat persatuan antara satu yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemerdekaan sampai sekarang sudah 81 tahun namanya kita merdeka. Dan kemerdekaan itu juga diajarkan oleh syariat, terutama oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu perbudakan yang terjadi lebih sadis daripada namanya penjajahan yang ada. Artinya hukumnya lebih berat. Karena perbudakan yang terjadi di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia diperjualbelikan. Andaikan ada seseorang menemukan seseorang tanpa ada yang melindunginya, itu orang bisa mereka tangkap, mereka jual di pasar. Dan pembelinya menjadikan ia budak miliknya. Budak itu tidak memiliki harta dan ia adalah barang, bagikan barang. Bahasa kita ini mungkin mobil dan lain sebagainya. Mereka bagikan barang yang bisa diperjualbelikan dan mereka pakai semaunya. Dan mereka tidak memiliki apapun harta. Tidak diupah oleh namanya tuannya, ya, dikasih makan dan lain sebagainya, tapi tidak dikasihkan upah, dan ya, mereka tidak memiliki apapun. Jangankan sehelai namanya baju pakaian yang mereka miliki, diri mereka pun bukan milik mereka, milik tuannya. Dan Rasulullah mengajarkan, mendidik para sahabat di kala itu untuk memerdekakan. Maka terjadilah namanya pembebasan para budak-budak, sehingga mereka yang jadi yang budak menjadi merdeka. Artinya tidak lagi ada yang memiliki dan dia memiliki dirinya sendiri, dan apa yang ia miliki miliknya, bukan lagi milik tuannya. Dan begitu juga kita Indonesia. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya kita dijajah oleh manusia sebagian kita. Tapi alhamdulillah
Alhamdulillah itu bagian daripada kenikmatan yang kita dapatkan 81 tahun, tapi berkat orang-orang yang hidup sebelum 81 tahun itu yang harus kita kenang. Mengenangnya bukan hanya sekedar Indonesia Raya, maju tak gentar atau lain sebagainya, mengadakan namanya upacara dan lain sebagainya. Harusnya negara kita, para pejabat kita memutar film. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Siapa yang memperjuangkan Indonesia merdeka? Kalimat apa yang mereka ungkap yang menjadi slogan mereka dalam memperjuangkan Indonesia sehingga Indonesia bisa merdeka? Dan siapa pelaku-pelakunya? Sehingga rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, besar kecil, laki perempuan bisa paham, tahu apa yang mereka perjuangkan, untuk siapa mereka berjuang. Mereka tidak merasakan kemerdekaan. Sebelum Republik Indonesia ini bisa merdeka, mereka bebas dari penjajahan, banyak yang gugur dari pahlawan dimanapun. Mereka tidak merasakannya. Yang merasakannya orang-orang yang hidup setelah mereka, anak cucunya dan kita. Seharusnya itu film diputarkan, bukan hanya sekedar Indonesia Raya. Dan harusnya rame-rame dari Sabang sampai Merauke paling tidak membaca Yasin, bikin tahlil. Bikin acara tahlil. Dihadiahkan itu Yasin, dihadiahkan itu tahlil la ilaha illallah subhanallah, salawat dan doa itu kepada mereka. Itu jauh lebih gembira, bahagia mereka daripada hanya sekedar upacara Indonesia Raya dan lain. Bukan tidak baik-baik. Bukan tidak baik-baik. Tapi apa yang kita berikan dengan sebab itu terhadap mereka yang telah berjuang dengan keringatnya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan upayanya, dengan darahnya, bahkan dengan nyawanya. Andaikan sampai kepada mereka upacara yang kita lakukan, kira-kira bahagia tak mereka? Mungkin bahagia. Bahagia kita tidak menggambarkan. Kenapa? Karena alhamdulillah mereka masih mengenang walaupun dengan hal yang sederhana. Tapi kalau seandainya kita bacakan Yasin sama-sama rame-rame, kira-kira jauh lebih senang enggak mereka? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Wahai umat, kata Allah, perintah Rasulullah, Iqra'u, bacalah kalian. Perintah dari Nabi Muhammad, ala mautakum, atas seseorang yang sudah meninggal di antara kalian atau yang ingin meninggal. Bahasa kita sakaratil maut, di antara yang memudahkan mereka untuk keluar ruhnya dengan membaca Yasin. Bacakan terhadap mereka surat Yasin. Kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa membaca surat Yasin sekali seperti pahala menghatamkan 10 kali Al-Quran. Coba kalau manusia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang muslim, muslimah, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan membaca Yasin, kira-kira bangga tak, bahagia tak mereka? Kira-kira kita pikir sendiri dengan Indonesia Raya, dengan maju tak gentar dan lain sebagainya, lebih bahagia mereka dengan itu atau dengan bacaan Yasin? Andaikan 100 juta umat Indonesia baca Yasin, dari satu orang itu 10 kali baca khatam Al-Quran, 100 kali 10 berapa? 100 juta. 10 miliar ya? 10 juta. 1 miliar ya? Berapa? 100 juta kali 10. 100 juta 10 miliar ya, 1 miliar ya, mungkin 1 miliar. 1 miliar hataman Al-Quran dibacakan untuk pahlawan yang gugur, yang muslim di antara mereka. Kira-kira bahagia tak mereka? Bangga tak mereka? Jauh lebih bangga, bahagia mana mereka dengan Yasin yang dibaca dengan yang tadi? Ya kalau bisa jadi satu digabungkan. Jangan hanya sekedar Indonesia Raya. Bacakan untuk mereka Yasin. Bacakan untuk mereka tahlil. Doakan mereka. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan umat-umat yang telah mendahului kita sebelum kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala sebut tentang umat sebelum kita, kaum muhajir, kaum ansar, Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka. Kemudian Allah pun ingin banggakan umat-umat yang datang setelah mereka sampai sekarang, sampai akan datang. Allah mengatakan dengan apa kalimatnya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa yang Allah langsung ajarkan kepada kita yang hidup
dan kehidupan kita ini, Islam iman kita ini, kemerdekaan ini berkat orang sebelum kita. Mereka melakukan, ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampuni ya Allah kami dan orang-orang yang sebelum kami meninggal, mereka wafat membawa keimanan kepada Engkau ya Allah. Dan jangan jadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian, tidak suka terhadap hamba-hamba yang beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah. Ini kelalaian kita. Ini kelalaian kita. Karena kita lupa mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul secara hakikat sebenarnya bagi kalian tauladan yang baik itu Nabi besar Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu negara ingin hidup, so kalau mau sukses ikuti Nabi Muhammad. Pemimpin kalau ingin sukses ikuti Nabi Muhammad. Rakyat kalau ingin sukses ikuti Nabi Muhammad. Apapun status sosial yang kita miliki, kalau ingin sukses ikuti Nabi Muhammad. Tidak ada pintu yang lain, ikuti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin menjadi manusia hamba yang sukses. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merdeka, bukan hanya sekedar dari penindas penjajah. Kita pun diminta oleh Allah untuk menjadi hamba merdeka dari segala sesuatu selain Allah. Walaupun kita merdeka, tapi kita budak syahwat, budak hawa nafsu, budak harta, budak jabatan, budak kekuasaan, budak lain sebagainya, berarti kita belum merdeka. Bagaimana kondisi orang yang tidak merdeka? Coba kalau kita baca namanya umat sebelum kita, Bani Israel yang hidup di masa Fir'aun, mereka hidup susah, dihina, tertindas. Begitu juga orang-orang yang sebelum kita, yang mereka ketika di zaman penjajahan, mereka hidup susah. Tidak ada tempat mengeluh, mengadu bagi mereka. Mereka hanya sekedar menini nasib. Kalau mereka hamba yang beriman, insya Allah mereka akan tegar, tabah, sabar dalam menghadapinya. Tapi kalau tidak, mati lebih diinginkan oleh mereka dari hidup. Bukankah seperti itu? Itu kita diperbudak oleh manusia. Itu kita menjadi hamba manusia. Bagaimana kalau kita menjadi hamba syahwat dunia? Jauh lebih hina. Jauh lebih menjadi hamba nafsu, hawa nafsu, menjadi hamba syahwat, menjadi hamba namanya harta, menjadi hamba tahta, harta, wanita. Kira-kira jauh lebih hina enggak? Jauh lebih berat enggak? Jauh lebih menyakitkan atau tidak? Jauh, walaupun kita tidak menyadarinya. Makanya kita dididik selalu oleh Nabi Agung Muhammad, oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah arahkan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, umat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat terbaik yang ada, untuk kita merdeka dari segala sesuatu selain Allah. Dan Allah turunkan kepada kita satu surat yang Allah tidak turunkan kepada umat sebelum kita. Walaupun Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, setiap Nabi Rasul, mereka membawa perintah salat kepada umat mereka, tapi salat yang mereka lakukan tidak sesempurna salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk Nabi Agung Muhammad. Mereka sholat tidak baca surat Al-Fatihah. Kita setiap sholat pasti baca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu kita sudah berikrar di hadapan Allah. Ikrar. Berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dituntun langsung oleh Allah kalimatnya. Dituntun langsung, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menghambakan diri kami, dan tidak kepada segala sesuatu selain. Tidak menghambakan diri kami kepada seorang nabi, kepada seorang rasul, kepada malaikat, kepada arsy, kepada kursi, kepada apalagi hanya sekedar tahta wanita harta. Jadi hamba yang merdeka. Tapi kita kurang menyadarinya. Mungkin selama ini kita hanya sekedar membacanya, tapi kurang meresapinya. Karena Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah untuk hanya dibaca. Tapi untuk
liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, untuk dipahami, direnungkan, ditadabburkan, dipikirkan, dicari rahasianya, ilmunya, hikmahnya, apa yang diinginkan oleh Allah di dalamnya. Karena Al-Quran pengetahuannya, ilmu rahasianya tidak habis walaupun habis turunnya. Jadi 1448 tahun yang lalu Al-Quran tidak turun lagi, tapi artinya, maknanya, rahasia, ilmu tersingkap, yang tersirat, yang tersurat, yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah habis. Makanya Allah mengatakan yadabbaru ayati, untuk mereka merenungkan ayat-ayatnya, terutama surat Al-Fatihah yang menjadi ummul Quran, yang wajib untuk kita baca dalam setiap rakaat kita dalam salat. Mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab wa hiya ummul Quran. Tidak dinyatakan salat itu benar atau dalam mazhab Syafi'i sah bagi orang yang tidak membaca ummul kitab, dan dia ummul Fatihatul kitab, dan dia adalah ummul Quran, ibunya Al-Quran. Artinya yang Al-Quran yang 32 itu terkandung di dalam 7 ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dalam setiap rakaat itu kita selalu berikrar di hadapan Tuhan kita Allah untuk hanya menyembah, menghambakan diri kita hanya kepada Allah semata, tanpa menyebutkan Allah, menyembah kepada selain Allah apapun sesembahan itu, tanpa menyebutkan Allah kepada segala sesuatu selain Allah, apapun selain Allah itu. Dan kita diminta oleh Allah sabbihuhu bukratan wa asilah, untuk kita selalu mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dari semua bentuk kekurangan dan kelemahan. Sore, pagi dan sore, artinya siang dan malam, 24 jam. Kita harus diminta oleh Allah bertasbih, mensucikan Allah dari semua bentuk dalam zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, dan hal hukum Allah, dan semua yang berkaitan dengan Allah dari hal lemah dan kurang tepat, lemah, tidak mampu dan sebagainya. Hukum Allah, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari hal itu, apapun bentuknya kekurangan kelemahan pada Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah. Sebagai apa? Sebagai penghambaan diri kita hanya kepada Allah untuk menjadi manusia hamba yang merdeka. Kalau dijajah oleh manusia, sakit, hina kita, apalagi dijajah oleh hawa nafsu, harta, kedudukan, jauh lebih hina, jauh lebih sakit. Hinanya Allah telah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafirun, mereka bagaikan binatang, mereka lebih sesat dari binatang, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang lalai. Itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita kehinaan manusiai, walaupun dia orang punya harta, walaupun dia orang punya jabatan setinggi langit, kalau ia lalai untuk menjadikan harta jabatan itu untuk menghambakan diri mereka hanya kepada Tuhan mereka Allah, tanpa menyekutukan Allah dengan hawanya, dengan nafsu, dengan diri dan sebagainya, mereka lebih hina, kata Allah, dari binatang-binatang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia dalam Al-Quran seperti keledai, dalam ayat lain seperti anjing. Itu perumpamaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca dalam surah Jumat seperti itu. Dan begitu juga ketika Allah cerita tentang Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama besar, seorang soleh besar di masa Nabi Musa, hidup di zaman Nabi Musa. Dan ia termasuk seseorang guru besar, maha guru di masanya. Beliau kalau sedang angkat tangan, apa yang beliau minta kepada Allah pasti Allah berikan. Hebatnya itu hamba. Tapi karena ia mengikuti hawa nafsunya, terlena oleh dunia, harta, jabatan dan lain sebagainya, maka Allah umpamakan ia seperti seekor anjing. Mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Umpama ia ini seperti umpama seekor anjing. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hina kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi walaupun kita namanya dianggap oleh manusia mulia, walaupun kita dianggap oleh manusia dari barat sampai timur mulia karena dengan harta kita, karena dengan jabatan kita, tapi kita di mata Allah lebih hina dari anjing. Kita mau mulia di mata Allah atau mulia di mata manusia?
Kalau ingin mulia di mata manusia, dari sekarang kita berupaya untuk merdeka dari hawa, dari nafsu, dari dunia, dari tahta, dari jabatan, dari wanita dan lain sebagainya. Untuk menjadi hamba Allah yang merdeka. Alhamdulillah, dalam setiap rakaat kita dididik oleh Allah untuk menjadi hamba yang merdeka. Dalam namanya doa iftitah, Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Dalam salat, habis salat tadi maghrib kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lain sebagainya. Dan Allah jadikan salat kita itu syarat namanya, dan begitu juga panggilan salat kita itu diawali dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah. Allah diawali dengan Allah, ditutup dengan Allah. Begitu juga salat. Diawali dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Diawali dengan Allah, ditutup dengan Allah. Allah. Dan itulah slogan yang dibawa oleh para pejuang kita. Pakai bambu runcing. Apa yang bisa digunakan oleh seorang dengan bambu runcing, dengan namanya alat, namanya senjata api, ala kadarnya. Tapi subhanallah bisa merdeka. Walaupun nyawa banyak hilang untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ini. Mudah Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang diberikan amanat, kita ini diberikan amanat. Semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atas perjuangan yang mereka lakukan para pahlawan kita itu, mereka menitip amanat, mengembankan untuk kita amanat yang harus kita lanjutkan estafetnya. Seperti Nabi Allah Adam, beliau pernah memberikan amanat, wasiat kepada anak beliau Sis. Kita di bulan Maulid, bulan agung, bulan mulia, bulan yang Allah namanya pilih untuk kelahiran Nabi Muhammad. Ulama-ulama kita sepakat dari masa sahabat sampai sekarang sepakat, ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ikut pendapat para sahabat, mereka sepakat nikmat yang teragung, termulia, yang terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad. Itu nikmat teragung. Itu nikmat yang teragung, nikmat yang teragung, yang termulia, yang terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lahirnya Nabi Muhammad. Dari mulai lahirnya Nabi Muhammad itu sudah lahir segala kebaikan. Dan terjadi kalau setelah lahir Nabi Muhammad itu apa yang belum pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Tidak akan terjadi sebelum dan setelahnya. Tidak pernah terjadi kepada kelahiran siapapun sebelum Nabi Agung Muhammad dan setelah Nabi Agung Muhammad. Apa yang terjadi saat lahir Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Adam pun berpesan. Dan pesan itu estafet dari Nabi ke Rasul, dari Nabi ke Rasul, Nabi ke Rasul dan seterusnya. Sebutkan oleh seorang ulama besar di masanya, Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani, dalam karya beliau Wasailul Usul ila Syama'ilur Rusul, tentang syama'il, apa yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, adab, sifat dan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia melantunkan satu riwayat dari ulama besar di masanya, Imam Ibn Sakar. Syekh Yusuf ini seorang ahli hadis di masanya, hidup kurang lebih 200 tahun dari masa kita ini, 200 tahun. Meninggalnya beliau mungkin 100 tahun lebih. Dari masa meninggal dari sekarang 100 tahun. Hidup kurang lebih masa 200 tahun sebelum kita, seorang pakar hadis di masanya, ulama besar, ulama dunia. Beliau melahirkan riwayat dari Imam Ibn Asakir. Ibn Asakir melahirkan ini kalimat dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang sahabat Nabi Muhammad yang mengerti tentang Taurat. Dan dia ahbar itu pendeta. Dia seorang pendeta. Kemudian masuk Islam. Masuk Islamnya karena sebab apa? Karena sebab Taurat yang beliau baca. Ternyata dalam kitab Taurat itu, di akhir kitab itu ada lampiran yang berisi tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis beliau diriwayatkan oleh Imam Abdurrahman Diba dalam Maulid Diba, seorang pakar hadis juga di masanya, yang hidup mungkin 200 tahun lebih sebelum masa kita ini. Lebih tua dari Syekh Yusuf ini, benar-benar Ismail Nabhani. Itu beliau disebutkan kutip hadisnya di dalam kitab Maulid itu. Dari Ka'ab al-Ahbar beliau mengatakan, inna Adam awsabnahu Shisan. Sesungguhnya Nabi Adam telah berwasiat kepada anaknya Shis. Kita tidak ambil namanya semuanya ya, karena waktu mungkin kalau ada yang antum pertanyakan, beliau mengatakan, ya Shis, ya ibunayya, anta khalifati min ba'di,
Fakhudha bi imaratit taqwa wal urwatil wuthqa. Wahai anakku, engkau adalah khalifahku, penerusku, pelanjut setelahku. Maka ambillah, terimalah. Tapi ingat, dengan memakmurkan ketakwaan dan ikatan hubunganmu yang erat, yang kuat dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mengucapkan kalimat itu, langsung beliau mengatakan, wa kullama dzakartallah fadhkur ila jambi hisma Muhammad. Setiap kali engkau sebut nama Allah, engkau ingat dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, maka sebutlah setelahnya Muhammad. Fa ini tubtus samawat, aku pernah keliling langit, kata beliau. Aku tidak ma ra'aitu mawdi'an illa kutibas Muhammadin alaih. Aku tidak melihat satu tempat di langit itu kecuali tertulis nama Muhammad di situ. Dan aku melihat di tiang arsy Allah nama Muhammad. Wa inna rabbi askananil jannah. Sesungguhnya Tuhanku pernah membuat aku berdiam di surga Allah. Aku melihat semua di surga Allah itu ada nama Muhammad. Di setiap lembar daun tuba sidratul muntaha ajamil jannah ada nama Muhammad. Bahkan di dahi malaikat tertulis nama Muhammad. Di leher bidadari tertulis nama Muhammad. Anakku Syekh, selalulah fa'aktir dzikrah, perbanyaklah untuk mengingat Muhammad itu. Fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Sesungguhnya para malaikat selalu mengingat Muhammad itu dalam setiap saatnya. Itu wasiat Nabi Syekh kepada anaknya Adam. Begitu juga wasiat dari para pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita kepada kita ini rakyat Indonesia. Presiden itu siapa? Rakyat. Menteri itu siapa? Rakyat. DPR itu siapa? Rakyat. Semua kita tidak ada beda, kita rakyat. Sama. Cuma karena diangkat oleh rakyat jadi presiden. Kalau sudah selesai waktunya jadi rakyat kembali. Jadi rakyat kembali. Semua kita rakyat. Kita dititip oleh pahlawan kita, sadar atau tidak sadar. Mereka titip kepada kita darah mereka, keringat mereka, harta mereka, nyawa mereka, titip untuk kita lanjutkan. Jaga ini Indonesia. Dengan cara apa jaga? Bi imaratit taqwa wal urwatil wuthqa. Dengan memakmurkan ketakwaan dari Sabang sampai Merauke, menjalani hubungan erat antara engkau dengan Tuhanmu sesamamu, dan selalulah ingat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ia panutan bagi kita. Karena pintu satu-satunya untuk kita menghadap Allah, Nabi Muhammad, tidak ada pintu yang lain. Kalau kita cari pintu yang lain, kita keliru, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad itu yang memerdekakan kita dari segala sesuatu selain Allah, yang mendidik kita untuk menjadi manusia merdeka dari segala sesuatu selain Allah, bahkan dari hawa nafsu kita sendiri yang ada dalam diri kita sendiri. Mendidik kita itu Nabi Muhammad untuk kita menjadi manusia yang merdeka. Mudah-mudahan Allah mantapkan langkah kita sempurna sekali lagi dalam mengikuti jejak langkahnya, sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul merdeka dari segala sesuatu selain Tuhan kita Allah. Kalau kita merdeka, nyaman dari segala sesuatu selain Allah, kita menjadi semata hamba Allah, nyaman hidup kita. Walaupun kita makan seadanya, pakaian seadanya, rumah seadanya, tapi nyaman. Kebahagiaan kita itu ada dalam hati jiwa kita, yang tidak bisa dimiliki oleh seorang seperti presiden pun, orang seperti Qarun pun, seperti Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya. Hanya didapat oleh orang-orang yang memiliki hati jiwa yang tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sehingga mereka bisa mengatakan baiti jannati, rumahku surga. Wallahu a'lam. Kalau ini tanyakan fadhal. Masih ada waktu walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut rasa syukur berhubungan di sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 8. Allah itu siapa yang bersyukur, ya Allah akan nikmatnya. Dan kebetulan bulan ini bertepatan dengan
Ini memang banyak kekurangan kita ya. Kekurangan itu timbulnya ya dari kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak selalu belajar, nambah wawasan dengan menuntut ilmu, membaca, terutama tentang sirah sejarah Nabi Agung Muhammad. Bukankah keimanan kepada Nabi Rasul itu rukun Islam, rukun iman, rukun menjadi pondasi iman. Artinya setiap mukmin harus mengenal nabinya, mengenal siapa orang tuanya yang Allah muliakan, yang satu-satunya manusia bunda ketika ingin melahirkan anaknya didatangi oleh para bidadari, Siti Maryam, Nabi Siti Asia, satu-satunya bunda yang pernah melihat dalam hidupnya bidadari, masa hidupnya hanya Bunda Aminah. Tidak ada bunda selainnya melihat bidadari. Ya, kecuali Bunda Hawa karena ia pernah tinggal di surga. Jadi ia melihat bidadari. Tapi selainnya manusia yang hidup, seorang bunda yang pernah melihat bidadari di masa hidupnya hanya Bunda Aminah. Selainnya tidak ada. Selainnya tidak ada, apalagi bunda kita tidak ada yang melihat namanya bidadari di masa hidupnya, hanya Bunda Aminah melihat Siti Maryam, melihat Siti Asia, dan beliau ceritakan dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah. Habib Ali Habsyi dalam kitab Muridnya Simtudura beliau menyebutkan juga fahadrat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asia wa ma huma minal huril 'ain. Siti Maryam, Siti Asia dan bidadari datang untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur Siti Aminah. Harus tahu siapa bundanya, kemuliaan yang Allah berikan kepada bundanya, siapa ayahnya, kemuliaan yang Allah berikan kepada ayahnya. Sampai Imam Azad mengatakan dalam Maulid, man zarahu nalal muna wal maqsida. Siapa yang berziarah kepada ayah Nabi Muhammad Sayyidina Abdullah bin Abil Muttalib yang meninggal di Madinah, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan olehnya, dan semua tujuannya akan dia dapatkan dengan berziarah. Itu pendapat ulama, bukan pendapat orang-orang sembarang, pendapat namanya ulama besar di masanya yang tinggal di kota Mekah namanya dan Madinah. Seorang ulama besar Syekh Muhammad Al-Asad dalam Maulid Asad dia sebutkan seperti itu. Harus kenal orang tuanya, harus kenal istrinya, harus kenal anaknya, harus kenal cucunya, dan harus kenal para sahabatnya, dan harus kenal kita umatnya. Semua umat Nabi Muhammad, walaupun yang kafir saat ini hidup, umat Nabi Muhammad juga. Walaupun kita alhamdulillah beruntung dengan mendapatkan Islam, sebelum mereka barangkali mereka jauh lebih beruntung dari kita. Barangkali kita Islam kita seperti ini tidak bertambah. Keislaman kita, keimanan kita, barangkali mereka besok masuk Islam, iman mereka sudah di atas kita. Wallahu a'lam. Kita juga harus mengenal. Itu kesalahan. Sebetulnya kesalahan yang amat sangat fatal yang terjadi karena sebabnya ABC terjadi. Kalau enggak, masya Allah. Kalau enggak, masya Allah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kita akan dapatkan sebagaimana Allah berikan kepada mereka para sahabat Nabi Agung Muhammad. Bagi mereka nyawa itu rendah, kecil dalam membela Nabi Agung Muhammad, agama Nabi Agung Muhammad, dan kita bisa baca sejarah mereka, dan ini yang hilang dari kita. Dan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, lan yusluha akhir hadil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat di akhir zaman tidak akan menjadi baik kecuali ketika mereka melakukan apa yang menjadi baik umat pertama. Kalau kita ingin jadi baik, lakukan apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi terhadap Nabi Muhammad dan agama Nabi besar. Insya Allah kita akan menjadi baik. Kalau tidak hanya dengan sebab kita sholat ke masjid pulang jadi baik. Banyak saudara kita setiap hari ke masjid 5 waktu tapi pulang seperti itu, 10 tahun seperti itu, 20 tahun seperti itu, 50 tahun seperti itu. Tidak meningkat imannya, tidak meningkat pedulinya, kasih sayangnya kepada namanya hamba-hamba Allah sesama. Bahkan sebagian mereka menganggap muslim saudaranya musuh. Padahal setiap hari 5 waktu ke masjid 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi seperti itu tidak hilang keyakinannya. Busuk yang ada dalam hati boroknya. Kalau bukan kita sendiri yang berupaya untuk memerdekakan diri kita dari semua itu, maka kita sendiri dari kita untuk kita. Allah tidak membutuhkan ibadat kita. Allah menciptakan malaikat, langit, bumi, nabi, rasul. Allah tidak membutuhkan mereka. Allah maha suci dari membutuhkan. Karena membutuhkan itu sifat yang kurang. Makanya di dalam habis sholat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Masuk waktunya.
Ya, khair. Kemudian Allah mantapkan Islam iman kita, Allah angkat sekali lagi derajat para pahlawan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan rakyat Indonesia dari Sabang Merauke semuanya insya Allah mampu mengemban amanat yang dititip oleh mereka. Mudah-mudahan betul-betul kita rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan yang sempurna fi afiyah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang merdeka dari segala sesuatu selainnya fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.